kalau misalnya kami ini kan udah lama sekali sebenarnya kan untuk beraktivitas bersama, misalnya di dalam aktivitas gotong royong atau apalah gitu, pekerjaan apapun kita tuh tetap bersama di desa sini. Nah kebetulan sekali kita melihat sekarang itu aktivitas dari manusia itu udah banyak salah gitu. Misalnya tentang pembukaan perkebunan besar, tentang penambangan, itu yang kita lihat. Nah sementara kami di sini itu di dalam berkelompok sini ada yang pertanian, misalnya kita tetap sama. Dan aktivitas dalam sungai seperti mencari ikan-ikan yang ada di sungai sini gitu, yang ikannya tergolong banyak sekali misalnya kan, itu kami khawatir gitu dengan punahnya ikan-ikan itu. Nah makanya kami di sini dengan secara berkelompok tadi, walaupun tanpa legalitas dulunya gitu. Nah, kita itu pengen bagaimana sih kita ini, kelompok kita ini kita jadikan gitu. Itu sih. Jadi memang sempat bingung gitu, kita jadikan kelompok apa. Kalau misalnya kita bergerak di bidang pertanian, nah, di lahan seperti ini, pinggiran sungai ini istilahnya sulit untuk bertanam misalnya kalau pertanian. Nah kalau misalnya kita aktivitaskan ternak ataupun misalnya perikanan, nah itu kami tilai istilahnya kita itu masih akan bertentangan dengan peraturan adat yang ada di kampung sini. Itu yang menjadi pemikiran. Makanya seiring waktu istilahnya kita kepikir bahwa lebih baik kita kuatkan sebagai pariwisata gitu. Berdasarkan apa dari pandangan kami di sini ya sebagai komunitas gitu, melihat dari aktivitas masyarakat dari zaman dulu itu. Nah kalau saya sih udah melihat dari, karena kelahiran saya tahun 1974 gitu, jadi ya dari 10 tahun itu kita udah mengamati dari kehidupan masyarakat gitu ya. Nah jadi kita lihat dari kehidupan masyarakat itu mata pencahariannya total dengan sumber daya alam. Nah misalnya dulu yang pertama kita tahu ya, di daerah sini itu orang itu banyak menghasilkan damar. Damar itu yang getah kayu dari pohon meranti itu. Nah kita gunanya sih untuk apa kita nggak tahu gitu, tapi yang pastinya damar itu laku dijual. Nah masyarakat itu sudah sebagian dari bekerja itu istilahnya untuk penghasilan sehari-hari. Dan kemudian setelah damar itu sekian tahun muncul lagi yang namanya gaharu. Itu juga dari alam. Nah, itu dari gaharu itu kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang terbantu, bahkan dapat untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari gitu ya. Bukan hanya untuk makan tapi bisa beli motor, buat rumah begitu maksudnya, dari sumber daya alam. Nah, setelah itu kita lihat ada lagi, karena kita memiliki sungai yang sangat luas di sini itu, di Sungai Lenggang ini yang kami katakan sekarang ini Sungai Purba begitu ya. Nah, itu penghasilan arwananya luar biasa, itu lama sekali. Nah, tapi kita lihat dari hal semacam itu karena tingkat kesadaran dari bermacam-macam masyarakat yang ada di sini itu kurang, tingkat kesadarannya kurang gitu. Misalnya seperti gaharu. Nah, beriring waktu, perkembangan zaman, pohon merantinya ditebang, mungkin gaharunya udah nggak ada lagi begitu. Nah, jadi seperti apa? Nah, damar tadi begitu juga ya. Nah, seperti arwana ya. Arwana itu kita dulu ngambil di sungai dengan secara alami. Tapi kalau misalnya kita itu nggak ada tekad untuk memelihara ya mungkin susah untuk mengambil. Cuman alhamdulillah sekarang masih ada. Nah, maka itu kami di sini istilahnya kami gerakkan apa untuk menjadi komunitas, kelompok yang benar-benar legal istilahnya gitu kan, ada bersurat atau apa. Nah, sehingga kita dapat berbicara untuk melindungi dari wilayah ini. Nah, seperti misalnya untuk ke depan hari ada yang kepikir untuk ternak atau apa, misalnya ternak arwana itu. Mungkin itu bisa berkelanjutan nanti. Jadi aktivitas kami di sini menguatkan, kami anggap ini nilai pariwisata gitu ya, menguatkan aktivitas pariwisata.
istilahnya kami itu sudah banyak sekali kedatangan tamu, misalnya yang misalnya untuk melakukan dari skripsi anak-anak sekolah yang perguruan ya sekolah yang tinggi-tinggi lah istilahnya di Indonesia ini yang pastinya gitu. Apa saja yang kita berikan edukasi kepada anak-anak dan pengunjung yang telah berwisata ke sini, misalnya seperti pengenalan flora dan fauna tadi. Nah, kita tunjukkan ke jenis ikan saja misalnya yang ada di sungai ini, itu ada 132 jenis ikan. Nah, jadi sebagian itu dapat kita beritahukan kepada anak-anak bahwa ikan ini dari sini, ikan ini dari sini, yang tempat tinggalnya. Dan jenis-jenis tumbuhan misalnya yang bermanfaat. Nah, seperti pohon gelam. Nah, pohon gelam itu kalau di sini istilahnya kami gunakan untuk obat masuk angin. Daunnya kita ambil dapat dijadikan obat masuk angin begitu. Misalnya kembung perut atau apa ya gitu. Dan dari daun-daun lain misalnya pohon betor sendiri. Pohon betor itu getahnya dapat kita ambil untuk misalnya kita jadikan obat koreng. Obat koreng yang gatal atau apa itu dapat kita jadikan itu. Nah, seperti misalnya umbut dari rasau itu juga itu dapat kita gunakan untuk obat kudis begitu. Jadi kita berikan pelajaran kepada anak-anak dan pengunjung yang datang ke sini pun kita kasih tahu gitu istilahnya. Nah, seperti tadi kita kenalkan tentang ikan-ikan pun ke anak-anak itu bahwa ikan ini udah langka atau istilahnya udah hampir punah lah. Itu kita tunjukkan. Ada ikan arwana, ada ikan ampong yang sekarang itu disebut orang cana ya, cana maru itu ada di sini gitu. Seperti ikan tilan dan kaca-kaca, bahkan buntal pun ada di sini gitu. Terus ada juga misalnya seperti ya kura-kura besar itu seperti biuku. Nah, itu katanya udah nggak ada di tempat lain. Nah, sedangkan di sini berdasarkan peraturan adat pun di sini kita itu nggak boleh untuk menjambah itu gitu, membunuh apalagi gitu istilahnya kan. Nah, jadi kami menilai gitu ini pantas kami jaga dan kami lestarikan istilahnya. Karena kekayaan alam di sini itu sangat luar biasa. Jadi boleh kita katakan bahwa Pulau Belitung ini kaya dari bermacam-macam sumber daya alam. Nah, jadi kami itu mempunyai pemikiran tekad untuk menjaga ini yang pastinya. Dan kami pun semangat untuk menguatkan ini di bidang itu tadi, pariwisata ataupun mengangkat dari adat budaya tadi. Nah, kami bersyukur dapat seperti itu. Halo semua, saya Pavel dan saya dari negara Ceko, itu di Eropa. Dan saya sudah sering ke tempat ini, ke tempat Rasau. Kelompok ini di tempat Rasau melakukan banyak kegiatan untuk melestarikan tempat ini, karena itu bukan cuma kura-kura, tapi banyak macam-macam ikan yang penting untuk manusia, penting untuk air, untuk semua kegiatan untuk planting hayati dan lagi. Jadi itu sangat penting menurut saya, dan salam lestari.